Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Odoo. O-D-O-O. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Odoo. O-D-O-O. Bagi yang bingung Odoo itu apa, silahkan pause video ini dan searching di Google tentang Odoo. O-D-O-O di Google. Dan teman-teman akan mengetahui Odoo itu aplikasi apa. Dan bagi yang males untuk searching dulu di Google, Odoo itu sejenis aplikasi ERP dan aplikasi yang serupa itu seperti SAP. Masih bingung juga? Nanti akan saya jelaskan kira-kira Odoo itu bisa ngapain aja. Oke? Namun sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silahkan like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silahkan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, kembali lagi nih tentang Odoo. O-D-O-O. Jadi Odoo sendiri itu adalah satu aplikasi yang bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau teman-teman bingung, yang bisa mengembangkan untuk proses bisnis lainnya. Sesederhana itu. Jadi satu aplikasi ini kok bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi lainnya? Karena memang dibangun untuk itu. Contohnya, teman-teman ingin membangun aplikasi CRM atau ingin membangun aplikasi untuk pergudangan. Nah, maka si Odoo itu dia akan membuat atau menyediakan field-field yang dinamik dengan bisa mengikuti proses bisnis yang sesuai yang kita butuhkan. Misalkan, aplikasi pergudangan itu ada kalanya kita membutuhkan volume, ada kalanya tidak membutuhkan volume, ada kalanya ada masa kadaluarsanya, ada kalanya barang di gudang itu nggak butuh kadaluarsa. Nah, seperti itulah di Odoo. Dia benar-benar bisa dynamic banget. Karena dynamicnya itu, dia bisa dikembangkan sampai ke macam-macam. Nah, bagi yang teman-teman penasaran, yuk kita lihat layar saya. Di sini sudah ada situsnya odoo.com/id_id untuk spesifik di bahasa Indonesia. Jadi di sini kita bisa lihat satu buah keterangan yang cukup powerful, yaitu satu aplikasi untuk semua kebutuhan. Bisa CRM, point of sales, penjualan, niaga, faktur, akuntansi, meja bantuan, studio, terus studio nanti dulu ya, bisa sampai pemasaran email dan lain-lain. Bahkan kita bisa membangun sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau gini, sederhananya gini, kalau teman-teman tahu WordPress itu kan ada pluginnya yang membuat WordPress itu jadi powerful. Nah, di Odoo ini ada yang namanya Odoo Studio yang bisa membuat Odoo itu powerful. Jika dirasa dynamic field tadi itu kurang, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Contohnya, teman-teman ingin menambahkan atau mengatur proses bisnis tertentu. Misalkan ada penambahan part-part tertentu yang memang tidak bisa digunakan Odoo. Teman-teman bisa banget menggunakan Odoo Studio. Dan di situ teman-teman bebas mau ngembangin sesuai dengan proses bisnis teman-teman, boleh. Mau apapun itu bisa banget di Odoo. Nah, di sini pun ada salah satu dari General Manager Vending Division dari Sodexo. Dia bahkan kami mengganti 14 aplikasi yang berbeda dan bisa meningkatkan pendapatan sebesar 10% dalam semalam. Wow, powerful loh. Karena apa? Karena gini, teman-teman bayangin, dia berkata kami mengganti 14 aplikasi. Secara nggak langsung, ada satu karyawan yang mungkin terlibat di 14 aplikasi. It's wasting time. Banyak banget. Atau misalkan ada beberapa karyawan yang terlibat di beberapa aplikasi. Dia harus ganti-ganti. Belum lagi tidak ada integrasi. Belum lagi ada masalah-masalah hal-hal sepele yang tidak bisa diterjemahkan dari aplikasi satu aplikasi lainnya. Tapi dengan Odoo, satu aplikasi bisa untuk semua. Powerful. Saya bukan salesnya Odoo ya, tapi saya ingin menceritakan bahwa ada aplikasi Odoo yang cukup powerful di sini, yang bisa teman-teman gunakan dan kembangkan. Nah, selanjutnya di sini juga ada posisi keunggulan. Teman-teman bisa ngeliat ya. Di sini tuh ada business scope dan ada user friendly. Teman-teman yang biasa sebagai software development pasti sudah sering mendengar yang namanya Slack, Trello, HubSpot, dan lain-lain. Dia user-friendly, tapi sedikit untuk business scope. Contohnya, di Trello, cocok untuk tools management project. Terus Slack, untuk komunikasi. Apakah bisa menghandle semua business scope? Enggak. Nah, di sini, kalau kita lihat ada SAP. SAP bagus banget di business scope. Tapi untuk user-friendly, kalau dari Odoo yang bilang ya,
dia kurang user friendly. Nah, si Odoo dia bagus di business scope pun di user friendly juga. Teman-teman silakan coba download lalu teman-teman install dan teman-teman akan merasakan, oh iya, nyaman nih. Saya bisa nih bikin sebuah aplikasi sistem informasi sekolah yang cepat. Iya, beneran loh. Saya bisa nih bikin aplikasi akademis yang cepat. Karena memang sudah disediain, kita tinggal mengembangkan part-partnya aja. Pun kalau butuh prosedur tertentu, kita tinggal mengembangkan Odoo Studio. Seperti itu. Nah, untuk penggunanya Odoo di sini lumayan banyak. Kalau di sini keterangannya 5 juta pengguna mengembangkan bisnis mereka dengan Odoo. Dan yang perlu teman-teman catat adalah Odoo gratis. Itu yang perlu teman-teman catat. Jadi bagi yang teman-teman, misalkan bagi yang UMKM mau beranjak eksponensial ke atas, bisa gunain Odoo. Atau bagi yang merasa instansinya butuh aplikasi sejenis SAP, bisa gunain Odoo. Atau kalau teman-teman software development, teman-teman bisa jadi pengembang atau konsultannya Odoo. Kenapa? Ya karena ini adalah market yang luas gitu. Teman-teman bisa masuk ke dalam sana dan teman-teman bisa menawarkan aplikasi yang powerful yang bisa digunakan oleh perusahaannya. Kalau ada yang bertanya, Pak, integrasinya bagaimana? Apakah ada REST API dan lain-lain? Ada. Jadi kalau misalkan mau ada integrasi ke mobile, REST API-nya juga ada. Menarik ya. Nah, itu adalah terkait dengan Odoo. Bagi yang teman-teman penasaran, coba silakan teman-teman install, teman-teman pelajari, karena Odoo kalau saya bilang cukup powerful. So, nggak ada salahnya kita mencoba Odoo, dan bagi yang ingin beralih ke Odoo pun juga bisa. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih sudah nonton sampai di video detik ini yang membahas tentang ODOO tadi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.